Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 1. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dita Rahmawati Sangaji, nomor NIM 16046250005. Nama saya Muhammad Rafindra Putra dengan NIM 16046250077. Nama saya Rina Isnaini dengan NIM 16046250042. Jadi kami ingin mewawancarai mantan atlet Indonesia, yaitu Coach Taufik. Beliau memenangkan SEA Games 2007 medali perak. Mari kita wawancara. Halo teman-teman, jadi kami sudah bersama narasumbernya, yaitu Coach Taufik Rahmadi, pemenang medali perak SEA Games 2007. Sebelumnya kita akan bertanya kepada Coach Taufik. Yang pertama, apa yang pertama kali membuat Coach Taufik tertarik pada cabang olahraga atletik dan bagaimana perjalanan awal Coach Taufik hingga bisa masuk ke level ASEAN? Perjalanan yang panjang kalau untuk bisa di atletiknya. Saya berasal dari Padang, khususnya Kota Solok. Nah, waktu saya kecil itu saya terbiasa siklusnya tiap hari main kejar-kejaran. Kalau bahasa kaliannya apa? Patungan ya. Nah, itu tiap hari siklusnya. Dan di kampung saya itu selalu rutin mengadakan lomba layangan, tahu layangan? Nah, layangan. Jadi kalau ada layang putus itu bagian saya ngejar. Nah, jadi kalau saya berhasil nangkap tuh layang sebanyak mungkin, saya dapat duit. Nah, itu sering. Jadi siklus itu terulang terus. Nah, terjadilah ada yang memantau saya ternyata. Nah, disuruh mau nggak latihan apa? Atletik. Cobalah itu latihan di Kota Solok itu sama pelatih saya almarhum Monjil namanya. Latihlah setahun, tes ke Kota Padang, masuk asrama PPOP. Syarat masuknya berarti harus tes dulu. Alhamdulillah masuk gitu. Nah, itu mulai awalnya itu saya dibina di asrama itu, cikal bakalnya. Ternyata berarti saya bisa gitu. Jadi pelatih, kamu bisa loh Fik gitu. Cuma dalam modal setahun latihan bisa masuk asrama gitu. Seriusin aja, seriusin. Awalnya nomor saya bukan sprint, 800 masuk asrama itu. Karena enggak hati saya tidak klik lah. Ya, tidak klik, tidak nyambung. Saya ogah-ogahan latihan. Pelatih datang saya tidur gitu. Terus itu sebelumnya latihan sama pelatih jarak menengah. Akhirnya saya mau dikeluarin di asrama. Taufik pulangin aja, nggak cocok gitu. Terus datang pelatih berikutnya. Coba kita latih lompat jauh dulu. Lompat jauh. Terus coba lompat jauh berapa bulan, 6 bulan, nggak ada perkembangan juga. Terus muncullah pelatih saya namanya Otong Wijaya Kusuma. Nah, dia pelatih sprint. Di sama beliau lah saya nyambung, connect gitu. Sampai saya bisa di level nasional dulu, kejurnas khususnya. Nah, kenapa saya bisa masuk tim SEA Games ini? Karena ya kembali lagi saya udah niat dari awal. Karena pelatih saya bilang, oke kamu bisa nih, kamu punya bakat gitu. Nah, bisa. Nah, 2006 saya mungkin saya nggak tahu, mungkin saya orang pertama yang ngalahin John Murray mungkin. Itu sprinter Indonesia itu tahun 2026. Nah, dari situlah saya masuk dipanggil pelatnas. Nah, kenapa saya seriusin di atletik? Karena di tempat saya itu yang ada saat itu yang berkembang ya
atletik gitu. Cabang lain yang bisa ke tingkat nasional Belum ada. nggak ada. Tuh. Makanya saya difokusin di situ atletik. Di Sumatera Barat pun zaman saya itu ya atletik gitu, yang bisa ke level nasional. Jadi gitu. Oke. Selanjutnya pertanyaan yang akan dibacakan oleh Arina. Selanjutnya nih, menurut Coach Taufik, apa perbedaan utama antara pengalaman atletik di Indonesia, terutama dalam hal dukungan, sponsor, dan kesempatan tampil di event besar? Kalau zaman saya itu atletik, bahkan sekarang sponsor tidak begitu wah seperti cabang olahraga familiar seperti bola, bulu tangkis. Nah, atletik belum nyampe ke arah sana. Ada zaman sekarang, kalau sekarang kan medsosnya udah bagus ya. Iya. Jadi ketika atletnya bagus, dia main di sosmed dia, nanti ada yang datang nawarin. Jadi zaman, BA ya? Ya, zaman saya nggak ada. Nah, itu perbedaannya. Di zaman saya itu ada perbedaan mungkin zaman sekarang juga menurut saya masih sama. Perbedaan yang signifikan antara atletik sama bola yang familiar. Pasti kalian melihat kalau bola di Indonesia itu gimana? Kalau bisa dibilang anak raja ya. Iya. Atletik enggak. Paling atas gitu. Nah, itu perbedaannya. Kalau dibilang perbedaannya antara Jakarta, kalau Jakarta sekarang udah bagus. Iya. Di daerah enggak. Belum. Oh, belum rata gitu Belum jadi rata. ya. Pembinaannya di Jakarta udah sangat-sangat bagus. Di daerah tidak sama sekali. Karena saya orang daerah. Sampai detik ini banyak junior saya yang pensiun dini. Karena apa? Tidak adanya diberi dukungan. Oke, pertanyaan selanjutnya yang akan dibacakan oleh Raffi. Selanjutnya nih Coach, banyak atlet mengalami masa sulit setelah pensiun. Bagaimana pengalaman Coach Taufik dalam menyesuaikan diri dengan kehidupan setelah tidak lagi aktif dalam bertanding? Sebenarnya kembali ke individu ya. Kalau soal gituan, ada orang yang punya tipikal zaman atletnya egonya tinggi, acuh tak acuh. Ada yang suka berbaur. Nah, dari situ nanti bisa kelihatan perbedaannya. Yang suka berbaur pasti rezekinya lancar setelah pensiun. Nah, contoh saya dulu, saya salah satu tipikal yang acuh tak acuh dulu. Karena tipikal saya karena kan saya sprinter ya, individual, jiwa saya individual. Nah, zaman saya tahun 2007 itu atlet yang medali SEA Games semuanya diterima menjadi ASN Menpora kecuali saya sendiri. Kenapa? Saya acuh tak acuh. Saya tidak kurang berbaur sama teman-teman saya. Jadi dari semua yang medali cuma saya yang nggak ASN Menpora. Kenapa? Saya tidak tahu informasi. Saya tidak bergaul. Kurang relasi. Nah, tetapi saya setelah masa pensiun saya dikasih kesempatan karena waktu 2012 saya menyatakan pensiun karena ada something, karena ada satu hal yang saya sebutin di sini. Oke, saya pensiun saja. Terus saya ngomong sama pelatih saya, coach saya izin saya pensiun. Oke, terus mau ngapain? Saya mungkin mau mencoba meniti karir di pelatih dari level dasar. Tuh. Nah, karena saya juga ditawarkan tadinya sama dosen saya Pak Musara. Nah, Pik lo ngelatih ya, gitu. Pada saat itu saya jawab enggak Pak, malas nggak mau. Kenapa? Enggak jiwanya, gitu. Karena saya itu belum. Tapi lama-lama kenapa tidak ya? Dicoba, saya cobalah gitu. Saya cobalah di sini di Romangun. Nah, ternyata enak juga ngelatih gitu. Jadi saya mantan atlet, jadi saya kekurangannya ini loh selama saya jadi atlet, nah saya perbaiki aja gitu. Ya, apa kekurangannya gitu. Karena sebelumnya udah ngerasain. Nah tadi itu berarti orangnya nggak mau itu Berbaur, nggak mau bertanya atau
pendidikannya yang kurang. Bisa jadi pendidikan penting kan ya. Iya. Ya. Karena saya tadinya kenapa tawaran itu datang, satu mantan atlet, kedua tamatan UNJ gitu. Nah, apalah tawaran itu pertama. Nah, berikutnya setelah sampai melatih ada lagi tawaran dari teman, mau ngajar nggak lo gitu. Oke, saya coba gitu. Ngajar, jadi ngelatih sambil ngajar gitu. Jadi yang kalau teman-teman yang tidak bisa menyesuaikan diri, berarti dia tipikal orang apatis mungkin gitu. Gitu. Mungkin maka dia gagal gitu. Ke masa pensiun nggak bisa apa-apa. Kalau zaman dulu memang susah ya, tapi kalau zaman sekarang menurut saya gampang sekali loh. Gampang sekali kan sekarang. Kalian cuma modal HP bisa loh. Oke. Selanjutnya, bagaimana Coach Taufik memaknai kembali identitas diri setelah karir atletik selesai? Apakah sempat merasa kehilangan arah atau justru menemukan makna baru? Kalau nggak, kalau saya sih nyambung. Yang tadi kan nyambung pertanyaannya Iya. tadi ya. Nah, karena ada tadinya kekecewaan di zaman atlet, saya memutuskan jadi pelatih saja gitu. Jadi nyambung pertanyaannya. Oke, selanjutnya, Jika melihat kondisi atletik Indonesia sekarang, nah menurut Coach Taufik, apakah sudah ada perbaikan nyata dalam sistem pembinaan dan kesejahteraan atlet? Kalau sekarang luar biasa saya lihat. Zaman saya aja yang mendali itu diberi kesempatan menjadi ASN sampai detik ini masih. Nah, dari segi fasilitas sudah lebih baik ya, kalau apalagi di Jakarta. Makin lengkap. Ya, contoh atletik sekarang, atletik ada namanya pembinaan PC sekarang di Pengalengan. Ya, bikin khusus untuk atletik, berarti menurut saya lebih bagus. Udah jauh lah dari zaman saya lah gitu, jauh berbeda. Selanjutnya nih Coach, apa masalah mendasar yang menurut Coach Taufik masih menghambat kemajuan atletik di Indonesia di level Asia atau dunia? Ini nyambung di pertanyaan tadi. Saya ketinggalan. Menurut saya kalau mau bukan atletik doang, semua cabang olahraga. Kalau mau atlet kita tuh fokus bisa maju, salah satunya undang-undangnya harus disahkan. Untuk siapa? Atlet dan pelatih. Kenapa bicara begitu? Biar si atletnya bisa fokus, dia nggak mikirin oh gua nanti setelah pensiun mau ngapain ya. yang nggak perlu mikirin di sana. Nah, sekarang dikunci tentu dengan ada aturan mainnya ya, misalkan yang juara ini misalnya. Oke, atlet ini atas nama ini misalkan dia juara ini, sampai kapanpun kamu masih latihan saya jamin hidupmu. Itu kalau undang-undang diberlakukan, pasti Indonesia kedepannya akan banyak atlet, benar nggak? Iya. Bukan atlet itu yang pasti semua cabur harus ada menjamin pemerintahnya. Nah, sekarang kan belum ada ASN pelatih, belum ada ASN atlet, belum ada kan? Kalau untuk contoh kemarin saya baru dengar dosen di daerah sekarang ada kan namanya ada PTNBH, ya nggak? Iya. Diangkat atlet-atlet muda untuk menjadi PTNBH karena ada lombanya antar dosen. Nah, di SK kan mereka dosen PTNBH. Nah, pemerintah masa kalah sama fakultas PTNBH? Pertanyaan terakhir selanjutnya, jika diberi kesempatan untuk memperbaiki satu hal dalam sistem olahraga Indonesia berdasarkan pengalaman pribadi Coach Taufik, apa yang akan Coach Taufik ubah terlebih dahulu dan kenapa? Ya, tadi undang-undangnya harus segera diusulkan, Segera disahkan. Oh, bukan. DPR dong. Oh, DPR ya. DPR dilegalkan, biar apa? Biar tenang tuh orang semua. Dan pasti banyak milih olahraga. Kenapa? Udah sehat digaji. Bener nggak? Iya, benar. Simpel kok. Jamin hidupnya, pasti atletnya akan fokus. Lebih banyak peminatnya ya, Coach. Ya.
Siap, terima kasih. Itu saja wawancara dari kami bersama Coach Taufik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Coach. Siap, terima